pertemuan sebelumnya kita udah membahas ya bagaimana pemodelan reflektif dan juga pemodelan formatif gitu ya. Di mana pemodelan reflektif dan juga formatif itu terbentuk dari teori gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan teori lah ya pemodelan itu, dan bisa juga sekaligus gitu ya kan. Kita membuat satu model persamaan itu menggabungkan ya antara formatif dengan reflektif ya. Lagi juga sesuai dengan teori. Nah, kita lihat bagaimana pemodelan reflektif indikator gitu ya, terutama dalam penilaian pengukuran model PLS algoritma gitu ya. Nah, jadi dalam pemodelan reflektif ya, terutama pengukuran model, maka kita meliputi adalah uh, convergent validity gitu ya. Measurement modelnya adalah convergent validity dan juga discriminant validity gitu ya. Nah, baik itu di convergent validity itu kita menggunakan indikatornya adalah outer loading ya. Dan discriminant validity kita menggunakan indikatornya bisa menggunakan cross loading atau juga bisa kita menggunakan nilai Cornell and Laker gitu ya. Atau juga bisa menggunakan nilai HTMT ya, heterotrade monotrade gitu ya. Nah, jadi dua ini wajib gitu ya kalau kita mau model indikatornya adalah model reflektif begitu ya. Dan selain itu juga ya penilaian model struktural gitu ya dilakukan ya selain dari apa ya convergent validity dan discriminant validity, juga kita lakukan collinearity ya, nilai VIP-nya harus kita tampilkan outputnya gitu ya. Kemudian apa ya mencari nilai coefficient pad-nya dengan cara apa? Dengan melihat bootstrapping-nya ya. Kemudian harus kita lihat juga coefficient of determination. Nah, ini orang salah kaprah juga gitu kan. Terkadang di dalam pengujiannya hanya menyajikan nilai R square gitu kan. Padahal tesis dan juga penelitian-penelitian lainnya itu bukan lagi kita menggunakan satu variabel gitu ya, tetapi udah banyak menggunakan dua variabel lebih kan gitu ya. Maka bukan nilai R square saja gitu kan, tetapi juga adjusted R square ya. Jadi namanya aja itu coefficient of determination, tetapi harus kita bahas adalah adjusted-nya ya, R square-nya begitu ya, adjusted R square-nya ya gitu ya. Kemudian kita harus ukur juga F square ya kan. Nah, F square dari mana? Dari algoritma ya. Kemudian nilai apa lagi? Nilai relevansi prediktifnya dari itulah Q square. Nah, jadi bedakan ya mana R square, mana F square, mana Q square ya kalau kita mau pemodelan reflektif ya. Nah, ini harus kita tampilkan. Jadi yang namanya R square itu adalah koefisien determinasi. Menunjukkan itu artinya seberapa jauh determinasi variabel kita, variasi hubungan, variasi keseluruhan variabel independen mampu ya kan menjelaskan terhadap dependent gitu ya. Itulah namanya R square ya. Nah, kalau F square itu apanya efek apanya besar ukuran efeknya ya. Seberapa jauh besarnya dampaknya gitu kan. Jadi pengujian dampak dalam PLS gitu kan itu ada F square ya. Jadi berdampak atau tidak berdampak dari nilai F square ya. Nah, ini kan sekarang banyak orang menyebut istilah berdampak. Ya, jadi mudah aja kan kita ujinya adalah uji F square ya. Kalau orang ingin bertanya gimana cara mengukur berdampak atau tidak berdampak, ya dari nilai F square-nya gitu ya. Kemudian juga predictive relevant Q square ya. Jadi relevansi prediksinya itu ya kita gunakan. Nah, mengukur keandalan ya. Apa yang dikatakan dengan reliabilitas gitu ya. Nah, jadi kita mengukur reliabilitas itu artinya keandalan gitu ya. Seberapa jauh kuesioner kita gitu kan yang kita sebarkan kepada responden itu bisa diandalkan. Memang itulah cerminan dari keinginan penelitian kita gitu kan. Nah, jadi itu dalam hal ini dilakukan dengan uji reliability. Reliability sendiri dilakukan dengan internal consistency reliability ya. Di mana yang namanya internal consistency reliability menggunakan nilai Cronbach alpha. Berapa derajat namanya Cronbach alpha itu? Berapa nilainya? Harus lebih dari 70% ya. Nah, itu sumbernya dari mana? Bisa dibaca dari Robinson and Sapper ya.
dan juga composite reliability-nya lebih besar 70% ya, dan itu sumbernya dari Joseph Hare ya. Nah itu kalau mau menguji reliabilitas ya. Nah sedangkan convergent validity di sini meliputi ya AP ya. Apa itu AP? Ya AP itu adalah average varian explain ya. Jadi varian yang mampu dijelaskan. Jadi berapa nilai AP-nya? Ada yang bilang 40% ya, tapi standarnya 50% ya. Karena itu mengacu pada pendapatnya Hare ya. Begitu juga loading factor gitu ya. Berapa loading factor itu? 0 di atas harus di atas 0,5 ya. Nah inilah. Kemudian diskriminan validity. Nah, jadi diskriminan validity kita mau pakai 1 boleh, mau pakai 3 juga boleh gitu ya. Nah, jadi kalau mau pakai 1 cukup kita pakai nilai Forner and Laker. Nah, kalau dia Forner and Laker itu berapa sih? Berapa sih nilainya ya? Jadi masing-masing dari konstruknya harus lebih besar ya dari nilai masing-masing dari konstruknya ya. Ya, jadi itu nilai Forner Laker. Kemudian kalau dia menggunakan cross loading gitu ya, di mana masing-masing dari outer loadingnya yang membentuk konstruknya harus lebih besar ya daripada nilai cross loadingnya ya, antara satu dengan yang lain. Kemudian mau kita pakai HTMT juga boleh gitu ya. Nah kalau nilai HTMT harus kurang dari 0,85 ya, dan juga kalau HTMT-nya juga di bawah 0,90 juga boleh ya. Nah kalau yang sumbernya kurang dari 85 itu dari Klein ya. Kalau kurang dari 90% itu dari Gold and Molhorta ya. Nah ini pengujiannya ya. Nah kemudian kita lihat juga ya bagaimana cara mengukur pad coefficient itu ya. Nah untuk mengukur pad coefficient itu ya maka P value-nya ini adalah 0, kurang dari 0,05 gitu ya. Nah itu dasarnya adalah Joseph Hare dan juga nilai T value-nya 1,96 ya, itu menurut Hare juga 2014. Nah sekarang mau apa juga gitu kan, adakah cara lain selain kita menggunakan level of acceptance-nya ini P value kurang dari 0,5 atau juga T value-nya lebih besar dari 1,96 gitu ya. Nah jadi di sini boleh dikatakan nilai perbandingan ya antara T hitung dengan T tabel ya. Nah, jadi T tabelnya 1,96. Nah, ini. Kemudian R square. Nah, berapa besar derajatnya kemampuan variabel itu, variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Berapa nilainya? Nah, harus kita lihat ya, levelnya adalah kalau 0,75 udah tinggi ya. Kalau di antara 0,75 sampai 50 moderate ya. Dari 0,50 sampai 25 lemah. Nah, ini cara menghitung apanya ya. Derajat variasi hubungan variabelnya ya. Kemudian apa ya? F square. Ya, F square tadi apa itu? Ya, ukuran dampak. Nah, ukuran dampak ini di sini angkanya ya. F square itu kalau di atas 0,35 besar ya. Ya, kalau di antara 0,35 sampai dengan ini 0,15 itu medium ya. Kalau antara 0,15 dengan 0,2 itu ukurannya adalah small ya. Small effect. Nah, itulah menghitung besarnya nilai F square ya. Dasar teorinya dari Hare dan Cohen ya. Itu kita mengukur F square. Nah, selain dari mengukur F square, ya kita juga mengukur kolinearitas ya, variant inflation factor. Jadi variant inflation factor itu menggunakan literaturnya adalah Demen-Paulus dan juga Regerson ya. Kemudian juga Q square. Nah, jadi dengan Q square itu nilai mana kita ambil? Nah, nilai Q square itu adalah nilai Stone-Geiser ya. Jadi nilai Stone-Geiser di sini harus lebih besar dari 0 ya. Kalau dia kurang dari 0, apalagi negatif, berarti tidak ada kemampuan prediksinya, gitu kan. Nah, jadi bisa nanti kita nyimpulkan variabel independen itu ternyata tidak memiliki nilai prediksi, tidak sebagai prediktor. Orang bahasa judul penelitiannya gitu kan.
apakah benar gitu kan, profitabilitas itu prediktor return saham. Nah, jadi bisa kita lihat juga dari nilai Q-square-nya ya, profitabilitas dan misalnya rentabilitas gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan Q-square ya. Nah, inilah kalau kita mau lihat hasilnya ya, yang namanya internal konsistensi dan convergent validity di sini gitu ya. Nah, di atas 0,7 dia tadi kan, di atas 0,7. Nah, ini ada nilai AP-nya di atas 0,5 ya. Jadi nilai critical ratio-nya di atas 0,7 dan juga nilai AP-nya di atas 0,5 ya. Nah, ini dari output-nya. Jadi output dari masing-masing item butir-butir pertanyaan ya. Nah, begitu juga diskriminan validity-nya gitu ya, di atas 0,7 ya. Jadi baik itu butir pertanyaan pertama, butir pertanyaan ATT1, ATT 3, ATT 4 ya, semuanya di atas 0,7. Ada 0,742 ya, 0,836 ya. Begitu juga butir pertanyaan yang lainnya ya. Semuanya itu yang abu-abu itu semuanya di atas 0,7 ya. Begitu juga diskriminan validity-nya ya, menggunakan Fornell and Laker ya. Jadi bentuknya seperti ini, Fornell and Laker ya. Di atas 0,7 ya. Ya, kemudian juga HTMT ya. Jadi HTMT tadi ada 0,85, ada juga 0,90 ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini HTMT seperti ini ya, dari apa ya? Perhitungannya diskriminan validity-nya terlihat besarnya ini ya, tidak ada yang semuanya di bawah 0,85 ini ya. Ya, semuanya di bawah 0,85. Ya, kemudian juga model strukturalnya ya dengan inner variant inflation factor ya. Ini uji apa tadi ya? Multikolinialitas ya. Jadi multikolinialitas itu kan kalau menurut apa ya? Menurut Hare dan juga menurut Gujarati lah ya. Itu di atas 5 kan gitu ya. Ya, baik. Nah, jadi kalau kita lihat nilai Y1, Y2, Y3 sampai dengan Y7 semuanya di bawah 5 ya. Berarti tidak ada gejala multikolinialitas. Artinya tidak ada hubungan Y1, Y2 dengan Y3 ya, dan seterusnya ya. Nah, begitu juga F-square ya. Nah, F-square-nya kita lihat itu kemampuan prediksinya 0, ya, 0,0 gitu ya semuanya. Tuh ya. Kemudian nilai R-square-nya ya. Jadi yang kita lihat itu adalah nilai adjusted-nya gitu ya. Jadi nilai adjusted R-square ini. Ya, bukan ini ya. Nah, itu dia. Kenapa? Kenapa bukan itu ya? Karena kita untuk melihat apa ya? Untuk melihat ini ya. Uh, Setiap bertambahnya karena lebih dari satu variabel independen ya, maka kita wajib gunakan yang namanya R square adjusted ya. Nah, begitu juga Q square tadi ya. Q square ya ditunjukkan dengan nilai sebesar 0,241 ya, dan juga ke INT 0,236 ya. Berarti kemampuan prediksinya 24,1%. Nah, nah, jadi penilaian model secara strukturalnya ya dari pet coefficient-nya ya, ini kalau kalau dengan kata lain pet coefficient itu uji parsial ya. Kalau dalam regresi gitu ya. Nah, jadi uji parsial ya, uji T katanya kan. Nah, jadi kalau dari uji T itu corporate integrity terhadap accountability signifikan ya. Karena apa? Nilai p-value-nya di bawah alfa 5% ya. Nah, saya juga ini ya, ini terkadang banyak mahasiswa kita ya, mahasiswa S2 tesis gitu kan, nggak mampu lagi mengoperasionalkan yang namanya T-table gitu ya. Semuanya udah pakai output statistik gitu kan, sudah pakai ini aja. Nah, sebenarnya
kita harus menguasain juga ya menggunakan namanya tabel T atau juga T-table. Nah, jadi bandingkan gitu ya. Bagaimana caranya kita, ini sering diuji gitu kan, kalau di ujian meja hijau, ya bagaimana caranya kita mengetahui ini signifikan, ini tidak gitu kan. Maka yang namanya T hitung ini gitu ya. Jadi kita gunakan yang namanya ini. Ya, yang namanya ini. Nah, ya, ini ya. Ya, ini. Nah, ini harus ini kan inilah yang namanya T ini ya, T hitung. Ya, T hitung. T hitung ya. Jadi tinggal cari ya, nanti di download di Google ya, T-table. Nah, jadi nanti bandingkan T-table. Kalau misalnya 3,181 lebih besar daripada T-table 1, berarti signifikan ya. Nah, kalau yang merah-merah ini dia tidak signifikan ya. Nah, ini tidak signifikan. Nah, itu ya. Jadi nanti ini bandingkanlah dengan T-table ya. Nah, saya tugaskan ya PR, coba apa ya? Coba bandingkan gitu ya. Coba ini kan, coba buktikan ya hipotesa antara T hitung dengan T-table ya. Nah, T hitung dengan T-table, nah, silakan cari T-table-nya dan bandingkan dengan T hitungnya dan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesanya ya. Itu tolong PR ya di rumah. Oke? Ada pertanyaan silakan. Baik, saya kira itu sajalah ya, karena saya pun ada apa lagi, masuk lagi ya. Saya kira itu saja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti videonya saya share. Baik Pak, selamat malam Pak. Malam Pak. Istirahat Terima ya. kasih. Iya. Absennya boleh di apa ya? Diisi di apa? Di Satu usul ya Pak. iya, satu usul ya. Terima kasih. Makasih Pak. Ya.